Harusnya kalau mengawasi Laut Cina Selatan di lebih ke atas dong. Kenapa harus di perbatasan di Muara Tebas gitu loh? Kan itu perbatasan dengan Indonesia. Ini dalihnya buat perkuat depan di Laut Cina Selatan gitu, dikutip dari DSA ini, Bre. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah video yang cukup menarik di samping saya dengan judul Malaysia bangun pangkalan angkatan laut baru di perbatasan Kalimantan Barat. Nah, Pak Cik makin barbar. Nah, ini teman-teman ya. Ini dari channel Amanda Channel teman-teman ya. Nah, oke, nggak perlu panjang lebar lah ya, kita dengarkan bareng-bareng apa isi dari video ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mampir ke channelnya Amanda Channel, monggo teman-teman ya. Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Ya, ada kabar dari Pak Cik ya. Pak Cik ya kan? Ini heran admin ini kekuatan angkatan laut Malaysia itu fokus digeser ke timur semua, Bren, untuk baru-baru ini ya. Ada apa? Ini malah ditempatkan di Kalimantan Barat, perbatasan dengan Kalimantan Barat. Kemarin kan penambahan booth kan di Kalimantan Timur, di perbatasan Kalimantan Timur di dekat Ambalat. Sekarang ini malah justru di perbatasan Kalimantan Barat, itu dekat perbatasan Sambas Entikong ya. Di mana itu? Muara Tebas ya. Muara Tebas. Jadi nanti di Muara Tebas yang perbatasan di Kalimantan Barat ini Pak Cik akan menambahkan 2 kapal selam Scorpion, semua digeser ke situ, Bren. Wah, ngeri kali. Ngeri kali Pak Cik. Ada apa ya kan? Harusnya kalau mengawasi Laut Cina Selatan di lebih ke atas dong. Kenapa harus di perbatasan di Muara Tebas gitu loh? Kan itu perbatasan dengan Indonesia. Ini dalihnya buat perkuat depan di Laut Cina Selatan gitu, dikutip dari DSA ini, Bren. Iya kan? Ini nggak masuk akal Pak Cik ini ya kan? Harus diwaspadai ya pengerahan aset-aset tempur maritim Malaysia yang menurut admin janggal ini. Kalau untuk memantau Laut Cina Selatan nggak di situ tempatnya, ya kan? Seperti itu. Nah, ini dikutip dari DSA, Muara Tebas yang perbatasan di Entikong ya, dekat Entikong itu Kalimantan Barat ini. Royal Malaysian Navy mengincar pangkalan kapal selam baru ya di sana dalam kalibrasi ulang strategi dapat membentuk kembali postur maritim Malaysia di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia Royal Malaysian Navy sedang mempertimbangkan prospek pembangunan pangkalan operasi kapal selam terdepan di markas wilayah Laut 4 ya, Mawila 4 namanya. Masa depan di Muara Tebas Kucing ya, sebuah keputusan dan implikasi geostrategis yang luas di Kucing ya, Kalimantan Barat ini, Bren. Ini bukan hoak loh, ini nyata, ini udah disurvei sama petinggi RMN ya, lokasinya di situ gitu. Kalau di sana nanti ketambahan kapal selam, dibuat markas kapal selam TLDM yang jumlahnya mungkin sampai 5, 6, 10 ketar-ketir lah, yakin ketar-ketir tetangga. Nih, diantisipasi ya, jangan omon-omon terus kita ya. Jadi menurut Kepala RMN Laksamana Datuk Zulhelmi, karakteristik maritim alami daerah tersebut menjadikan Muara Tebas lokasi yang menarik untuk operasi terkait kapal selam, terutama sebagai titik transit ya, akan dibuat markas kapal selam. Dasar lautnya yang landai dan kedalaman laut hingga 14 meter sangat ideal untuk berlabuh dan masuk kembali aset bawah permukaan, terutama kapal selam diesel listrik seperti platform kelas Scorpion milik DLDM. Nah, disampaikan oleh Jenderal Datuk Muhammad Nizam Jafar, seperti dilansir dari Bernama, beliau bilang bagi Muara Tebas untuk dijadikan pusat transit kapal selam tidak ada masalah. Namun potensi untuk menjadikan pangkalan operasi terdepan bagi kapal selam kita, saya katakan itu adalah kemungkinan yang nyata, katanya ya, dalam kunjungan tingkat tinggi ke lokasi bersama Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Datuk Muhammad Nizar Jafar. Nah, usut punya usut,
Ia lebih lanjut mencatat bahwa perairan di lepas pantai Muara Tebas cukup dalam dan lebar untuk menampung kapal berukuran antara 100 dan 120 meter, jauh di dalam kisaran untuk berbagai besar platform angkatan laut regional, termasuk frigat, multiperan, dan kapal pendukung ya. Kayaknya ini bukan hanya untuk ini strategi Malaysia, dilihat dari narasi berita yang disampaikan tidak hanya kapal selam, jadi untuk kapal-kapal permukaannya ya ditaruh di situ gitu ya. Pengembangan Mawila 4 saat ini sedang dalam studi kelayakan oleh Sarawak Economic Development Corporation (SEDC) yang merupakan pemilik lahan yang dialokasikan untuk fasilitas tersebut. Nah, studi kelayakan Mawila 4 yang diharapkan akan meningkatkan kehadiran Angkatan Laut Kerajaan Malaysia di Malaysia Timur diproyeksikan akan siap kuartal 1 tahun depan sambil menunggu persetujuan dari federal. Seperti itu yang disampaikan. Dan SEDC saat ini sedang melakukan studi tahap konstruksi, diperkirakan memakan waktu sekitar 3 tahun setelah kami memperoleh izin dari Kementerian Pertahanan. Laksamana Zelmi dalam sambutannya mengatakan kami perlu menyelaraskan proyek tersebut dengan alokasi dana berdasarkan rencana Malaysia ke-13 RMK-13, dan proyek tersebut telah diprioritaskan sebagai salah satu inisiatif infrastruktur strategis utama Angkatan Bersenjata Malaysia. Jika persetujuan awal diberikan, kami siap untuk memulai konstruksi lebih awal lagi. Seperti itu, jadi lebih cepat, lebih bagus ya. Meskipun Muara Tebas tidak terletak langsung di Laut Cina Selatan, ia hanya berada sekitar 20 hingga 30 km di pedalaman muara Sungai Sarawak, menyediakan akses yang relatif cepat ke perairan terbuka dan koridor maritim utama di wilayah tersebut ya. Apa yang dulunya merupakan desa nelayan yang sepi mungkin akan segera menjadi simpul penting dalam postur pertahanan Malaysia di sepanjang perbatasan maritim timurnya. Pergeseran ini juga menandai perubahan besar dalam perencanaan Angkatan Laut Malaysia, Royal Malaysian Navy. Ya karena itu digeser ke timur semua, itu juga heran, biasanya kan mereka di Selat Malaka kayak gitu kan. Ini digeser ke Sabah, Sarawak itu, friend. Sampai saat ini Bintulu yang secara strategis lebih dekat dengan Lukonia Sul yang diperebutkan sengit di Beting Petinggi Ali dan berada dalam zona ekonomi eksklusif negara tersebut dijadwalkan menjadi tuan rumah Mawila 4, dan rencana awal membayangkan instalasi angkatan laut seluas 200 hektar di Taman Industri Samal Laju yang menawarkan kedekatan dengan titik-titik konflik potensial di sektor utara di Laut Cina Selatan. Namun setelah penilaian komprehensif yang memperhitungkan pemeliharaan jangka panjang, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga dengan pemerintah negara bagian Sarawak, pejagat pertahanan memilih untuk merelokasi proyek ke Muara Tebas ya, kata Kepala Angkatan Bersenjata Datuk Muhammad Nizam Jafar ya. Pembicaraan awal dengan pemerintah negara bagian Sarawak berjalan positif, baik dipimpin militer federal maupun otoritas negara bagian telah sepakat bahwa Muara Tebas adalah lokasi yang lebih disukai mengingat berbagai faktor logistik dan ekonomi. Di Bintulu, biaya pemeliharaannya akan jauh lebih tinggi. Setelah mengevaluasi biaya kelayakan dan potensi infrastruktur, Muara Tebas muncul sebagai pilihan yang lebih baik ya. Jelas Muhammad Nizam. Setelah beroperasi, Mawila 4 di Muara Tebas diharapkan dapat menyamai kemampuan pangkalan Angkatan Laut Teluk Sepanggar di Sabah yang saat ini menjadi markas komando kapal selam Malaysia dan Kadetun Abdul Rahman dan Kapten Abdul Razak kelas Skorpen. Dari perspektif geostrategis, perluasan operasi kapal selam ke Sarawak meningkatkan kesadaran domain maritim ya, dan mengurangi waktu respon penyebaran di sektor tengah dan ZEE Malaysia. Hal ini juga mengirimkan sinyal pencegahan yang jelas di tengah meningkatkan serangan dan operasi zona abu-abu oleh milisi maritim asing dan menjadi pantai di dekat Lukonia Sul Malaysia, fitur maritim penting yang juga diklaim banyak negara termasuk China di dalamnya, Bren. Seperti itu ya, Bren. Jadi ini Pak Cik lagi gencar-gencarnya ya membangun postur pertahanan ini di perbatasan Kalimantan Barat, dibangun
pangkalan angkatan laut Malaysia yang akan diisi kapal selam. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan bantu hati. Berita terbaru hari ini yang asalnya sumbernya itu dari channelnya Amanda Channel, teman-teman ya, dengan judul Malaysia bangun pangkalan angkatan laut baru di perbatasan Kalimantan Barat, teman-teman ya. Pak Cik bikin barbar. Nah, oke teman-teman ya, kita terlebih dahulu bacakan sedikit ya beberapa komentar dari netizen, teman-teman ya. Waspada pergerakan militer Malaysia, segera Indonesia perkuat pangkalan angkatan laut di Kalimantan semua. Pak Prabowo harus hati-hati dengan tindakan Malaysia. Saya curiga Malaysia mau mengklaim Pulau Ambalat, dan segera Pak Menhan perkuat alutsista TNI kita di perbatasan untuk antisipasi. Dalam sejarah, Malaysia tidak pernah menghantar tentara untuk mencerobong negara lain. Cermin ini sendiri terlebih dahulu sebelum menfitnah orang lain. Ini berarti dari orang Cina ini, orang Malaysia yang komen yang satu ini ya. Orang Malaysia banyak yang meyakini bahwa Laut Natuna harusnya milik mereka. Mungkin niatnya di kemudian hari ingin mengklaim Laut Natuna wilayah mereka. Nah, kita bacakan tadi ya. Kalau tidak salah yang kira-kira ini orang Malaysia, ada jawabannya teman-teman ya. Iya ke? Iya, tahu-tahu si Pagat dan Ligitan udah diembat. Terakhir Ambalat kan sebagai incaran. Itu milik Malaysia. Apa sih? Lah baca sendiri teman-teman ya. Kita lanjutkan nonton bacakan video komentar berikutnya ya. Sungguh luar biasa. Ini baru pemimpin yang memiliki harga mati untuk negaranya. Nggak kayak pemimpin kita, Min. Korupsi dibesar-besar, korupsi dibesarkan sampai minyak goreng hingga Pertamina, Min. Makin merajalela korupnya, Min. Dan hanya omon-omon NKRI harga mati. Kita bacakan ya. Ada balasannya ya. Setuju, pelindung koruptor dan oligarki karena cuan seperti ini nanti mau dilanjutin wakilnya, mau kayak Ukraina. Wek, lucu kalian, justru banyak yang tertangkap kok, harusnya bagus dong. Yuk dukung untuk NKRI bersih-bersih. Lu anak banteng apa anak unta? Aduh ini ya, kalau sudah berbicara komentar-komentar dari para netizen teman-teman ya biasa lah ya. Tapi teman-teman ya, jangan terlalu diambil hati ya, karena kita itu anggap aja ini adalah sebuah hiburan gitu aja ya. Indonesia juga harus membangun batalion tempur marinir dan batalion Raider Kostrad di Kalimantan Barat di dekat Muara Tabas. Indonesia harus waspada karena Malaides sangat-sangat licik. Kalau mereka tahu ada batalion tempur marinir dan Kostrad, mereka tidak akan berani macam-macam. Malaides pasti pikir-pikir. Jadi TNI harus bangun pangkalan militer juga di dekat situ biar berhadap-hadapan dengan Malaides. Nah, oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu videonya. Jangan terlalu diambil hati, nanti kita itu sakit hati. Apapun yang kita tonton, cari dulu kebenarannya. Kalau seandainya itu tidak benar, tidak perlu kita yakini. Nah, ini adalah video dari Amanda Channel, teman-teman ya. Katanya sih dia berkata, katanya tidak hoax. Ya kita lihat aja lah nanti ke depannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, salam perseduluran dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.